Shalom, selamat malam. Kita akan segera mulai acara talkshow pada malam hari ini. Recording in progress. Selamat malam Pak Joni Pardede sebagai narasumber kita di tengah kesibukan beliau dengan pelayanan dan bisnis. Beliau masih bisa hadir bersama-sama dengan kita, suatu kemurahan Tuhan. Dan kita bisa mendengar bagaimana kesaksian hidup beliau. Dan kita juga bisa tanya jawab sekaligus pada malam hari ini. Sebelum kita mulai acara talk show pada malam hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu dari kami bangun di pagi hari hingga saat ini. Kami akan mengikuti acara talk show. Kiranya Engkau menyertai dari permulaan, pertengahan hingga akhirnya acara talk show ini. Dan kami percaya Tuhan, apa yang akan dibicarakan pada malam hari ini adalah hal-hal yang sangat berguna, yang membuat kami bisa termotivasi, yang membuat kami bisa melihat bagaimana kasih-Mu yang luar biasa terhadap Pak Joni Pardede, Tuhan, hingga beliau masih bisa ada hingga saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke. Jadi kita akan segera mulai tanya jawab antara tim BCS kepada Pak Joni Pardede. Saya persilakan kepada Pak Roni. Baik, terima kasih. Senang Pak Joni, kita bisa ngobrol dengan Pak Joni di dalam acara talk show dengan tim BCS. Bukan calo surga. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Bapak Joni Pardede adalah putra daripada almarhum TD Pardede. Beliau adalah seorang konglomerat di zaman pemerintahan Bapak Presiden Soeharto. Ketika saya melihat daripada temanya menjadi ciptaan yang baru, saya sempat berpikir bahwa saya mengenal Joni Pardede itu adalah sosok pribadi yang cinta sama Tuhan, yang suka memberitakan firman Tuhan tentang ketaatan, tentang kebenaran, tentang kekudusan, tentang pertobatan dan lain sebagainya. Nah, lewat tema ini tadi yang saya ingin tanyakan. Dengan tema yang diberikan kepada saya adalah menjadi ciptaan baru, yang saya ingin tanyakan, Pak Joni, seberapa parah sebetulnya sebelum saya mengenal sosok pribadi Anda yang membela mati-matian tentang kebenaran firman Tuhan itu, apakah Anda pernah masuk di dalam dunia yang penuh dengan lumpur dosa ketika Anda masih muda? Silakan Pak Joni, Anda bisa paparkan supaya memberikan motivasi kepada semua yang hadir di tempat ini. Jadi yang pertama, terima kasih sama sahabatku Pak Roni, Ibu Erika dan teman-teman semua. Ya. Juga Coki, Petrus, Joel. Ini luar biasa bisa kumpul hari ini. Sebetulnya saya mau saksikan bagaimana saya berubah, kenapa berubah. Nah, makanya kenapa saya semangat melayani Tuhan. Kalau kita mau semangat melayani Tuhan, mau sedikit, mau banyak, maupun gak ada orang, ya, nah itu kata firman loh. Jadi gak pilih kasih. Itu yang mengasihi Tuhan. Contoh Yesaya, coba Yesaya 6:5. Sebelum bertobat, Yesaya, ya, dia minta mulutnya disucikan. Ya, Yesaya 6:5. Demikian. Lalu kataku, celaka aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir.
namun mataku telah melihat sang raja, yakni Tuhan semesta alam. Terus, Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku, di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mesbah. terus, Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. jadi kalau kita melayani, pertama harus bertobat. Itu jelas. Ya, makanya. Dan sampai kapan dia melayani Tuhan? Coba ayat selanjutnya, ayat 8. Ya, ayat 11. Aku mendengar suara Tuhan berkata, siapa yang akan kuutus? 11. Dan siapakah yang mau menuntut aku? Maka sahut, ini aku, putuslah aku. Nah, terus ayat 11. Terus apa katanya? 11, ayat 11 lompat. Kemudian aku bertanya, sampai berapa lama ya Tuhan? Lalu jawabnya, sampai kota-kota telah lengang sunyi sepi. Tidak ada lagi yang mendiami, dan di rumah-rumah tidak ada lagi manusia. Dan tanah menjadi sunyi dan sepi. Jadi kalau kemelayani itu nggak boleh mandang muka. Mau satu orang, udah syukur masih ada. Ini sampai nggak ada orang lagi. Nah, jadi kadang-kadang saya lihat kita hamba Tuhan. Melayani Tuhan itu memang siapa nggak mau kalau banyak. Tapi fokusnya hati kita ini. Menyerahkan hati Tuhan atau menyerahkan diri kita sendiri. Kalau soal pamer, Pak Roni, Betarika. Soal pamer, ini tanya ketiga pendeta ini, kawan saya. Di Medan yang paling banyak pamer sebelum bertobat, ya saya lah. Ya kenapa? Ya namanya pun belum bertobat. Nah, tapi sekarang bukan cari nama kita melayani Tuhan ini. Bukan dikasih kesempatan melayani aja syukur. Dipercayakan aja Pak, ini apa namanya itu hari Senin ini bersyukur. Ya bersyukurlah. Tapi siapa suruh itu? Ya Tuhan lah. Dan kalau kita setia sama yang kecil, janji Tuhan apa kata firman? Dikasih besar. Tapi kita bukan tujuannya mau bagaimana-gimana. Yang penting motivasi kita. Motivasi kita harus tulus. Itu paling penting. Kalau nggak tulus, kita mencari kepentingan kita diri sendiri. Dan kalau mencari kepentingan diri sendiri, Yakobus 3:14. Itu dari setan-setan. Yakobus 3:14-15. Demikian, jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu mementingkan diri dan janganlah berkata melawan kebenaran. Terus, Itulah bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. jadi kalau saya melayani, motivasi saya lain, ada kepentingan, berarti dari setan. Makanya Ibu Erika, Evangelis Pak Roni, ya, pokoknya setia melayani Tuhan. Dan 1:19:58. Tidak sia-sia. 1:19:58. Demikian. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia. Jadi cara berpakaian kita juga, itu juga harus seperti hamba Tuhan. Saya bisa aja pakai kaos hari ini. Bisa aja suka-suka saya baju apa aja. Kita hormati ibadah ini. Jadi kalau kita hormati dengan cara berpakaian juga, wah itu juga Tuhan pasti senang. Ada orang kadang-kadang tangannya dilipat, kayak santai-santai, jeansnya robek-robek, itu nggak boleh. Cara berpakaian kita harus sopan. 1 Timotius 2:12. Sama kayak perempuan. Pakaian pun harus sopan. 1 Timotius 2:12. Demikian, aku tidak mengizinkan perempuan mengajar. 9. 9 demikian. Demikian juga hendaknya perempuan. Hendaklah dia berdandan dengan pantas, dengan sopan dan sederhana. Rambutnya jangan berkepang-kepang, jangan memakai masker mutiara ataupun pakaian yang mahal-mahal. Jadi kalau kita perempuan disuruh sopan. Jadi saya lihat Pak Roni pakai dasi, ya,
Ya, saya juga pakai jas bukan mau pamer. Saya menghormati ibadah ini. Jadi kita sebagai pelayan Tuhan punya wibawa. Tapi coba acak-acakan celana jeans robek-robek. Ya macam mana kayak gitu saudaraku, itu kan boleh ke nama Tuhan. Ada cara pakaian juga, rambut pun nggak boleh gondrong, ada ini semua itu. Mesti sopan. Ya kita masa sama pejabat kita sopan, masa sama Tuhan kita nggak sopan. Jadi kayak itu awal. Jadi banyak orang anggap enteng planning ini, apalagi sudah banyak pengikutnya suka seperti dia. Hati-hati loh, perkataan kalau nggak bisa kita tanggung jawab, nanti Tuhan tanya kita. Maka saya nggak berani ngomong. Kalau Bapak saya nanti, saya nggak ngerti. Saya tanya konsep Pendeta Petrus, Pak Coki, Pendeta Joel. Nanti kalau Bapak tanya apa aja, semua mereka tahu, Pak. Mereka termasuk penasihat saya. Memang bukan gembala saya di Batam. Tapi penasihat saya, sering saya minta tolong sharing kita dulu. Sering. Jadi itu penting kali kita. Boleh banyak penasihat, tapi satu gembala. Itu sangat penting. Gak ada gembala 4-5 orang, gak ada. Nah, satu gembala. Tapi penasihat boleh banyak. Membuat kita jadi kuat, bergairah kita. Kan ada firman ini, saya bergairah. Tanya jawab, saya bergairah. Tapi kalau saya nggak bisa jawab, maaf aja. Pak, tunggu dulu, saya tanya dulu. Ya, daripada saya so jago, asal jawab aja. Ini bisa keselamatan. Salah-salah jawab, sesat. Wah, tanggung jawab saya itu malah mau saya. Nah, makanya, jadi kita mulai intinya tulus. Kalau tulus, mau 1, mau 100, mau 1000, mau 10.000, sama aja itu. Sama aja. Karena ini pekerjaan Tuhan. Saya pernah di gereja, pernah juga fellowship sama orang. Tahu berapa orang datang? 1 orang. Nggak apa-apa, saya bilang. Antara pun maju ke 1 orang, berdoakan. Nggak percaya sama saya. Tapi ribuan juga, coba menang. Oh, 10.000, 12.000. Dulu saya waktu bertobat, 3 tahun pertama, hampir tiap bulan, ribuan orang di lapangan. Nah, ini pada doa. Ini baru sebelum COVID. Ini gubernur pun datang. Gubernur Sumatera Utara. Nah, kita lihat di Parade Hall. Nah, jadi makanya saudaraku, kita intinya, Pak Roni, saya senang kali. Karena Pak Roni tulus. Ibu Erika juga ngaku, dia pengen kali kayak suaminya. Nanti dia punya haus. Karena suaminya pendeta. Itulah baru betul. Tapi selama ini selalu saya itu Tuhan izinkan kamu punya gedung Parade Hall. Untuk apa kalau hanya cari uang aja? Tapi di jiwa-jiwa itu Tuhan senang. Kalau cari uang bisa, yang cari uang bisa. Tapi kalau nggak ada hubungan sama pelayanan, untuk apa? Dulu kami Pak, waktu saya bertobat 2002 sampai 2016 tiap bulan. Kalau kakak di lapangan hampir tiap hari. Kadang-kadang Pak Roni saya enggak. Ini saksi dulu. Kita coki. Kadang-kadang dari Senin sampai Jumat kami kakak di lapangan. Bukan 1 tim Pak, 4 tim. 1 kota. Saya monitor. Berapa jiwa sana? 200. Berapa jiwa? 300. Berapa? 4 tim di lapangan. Di lapangan Pak, bukan di gedung ya. Itu lapangan biaya besar loh Pak. Dari Senin sampai Jumat. Itu Pak Coki ditanya. Mereka kujak pembicara. Siapa mau keluar uang untuk itu? Itu milik Tuhan. Dana itu semua dari Tuhan. Makanya kita baru korban sedikit aja udah banyak kali cerita. Lihat, karena aku. Nah, itu kan ambil kemuliaan Tuhan. Nanti Pak Roni, Ibu Erika, sama jemaat-jemaat juga, kalau kita mau melayani Tuhan, pertama, motivasi kita harus tulus. Tulus, dan kedua, rendah hati. Harus mau disucikan. Kenapa? Kalau kita nggak disucikan, nggak kudus, Ibrani 12:14. Tidak bisa lihat Yesus. Ibrani 12:14. Demikian. Berusahalah hidup damai dengan semua orang
dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Makanya Pak Roni waktu itu tanya saya, Pak Joni, kenapa Bapak bawa firman aja bicara penyucian? Karena yang dibutuhkan gereja zaman sekarang apa? Berita pengudusan. Kalaupun kita dipanggil Tuhan, kudus. Kalaupun masih hidup, kudus. Sudah jumpa sama Tuhan Yesus. Tapi kalau bicara kemakmuran, mau makmur pun kita, paling kaya di dunia, tapi kalau nggak kudus, sama aja bohong. Sama aja bohong. Nggak salah kalau diberkati. Nggak salah. Tapi harus ada hubungan ke pekerjaan Tuhan. Saya banyak kawan-kawan orang kaya. Banyak sekali. Tapi kalau nggak dalam Tuhan, ya sia-sia semua. Maka saya doa tiap hari. Kadang-kadang, nggak tiap hari, kadang-kadang saya doa. Tuhan tolonglah orang kaya. Saya bertobat, supaya dipakai uangnya mulia nama Engkau. Kalau dulu sebelum bertobat, saya paling iri hati. Kalau ada keluarga lebih kaya dari keluarga bapakku dulu, tahun 80-an, aku cemburu. Siapa itu yang kaya itu? Korupsi. Saya cemburu. Karena saya belum bertobat. Sekarang, malah aku kasihan. Tuhan doakanlah. Aku berdoa, seorang kaya bertobat. Supaya dipakai uangnya, muliakan nama Engkau. Itu doa saya sekarang. Bukan pura-pura, saudaraku. Saya pun tak kenal mereka. Tapi sayang. Matius 16:26. Matius 16:26. Untuk apa? Dunia ini kita punya. Matius 16:26. Demikian. Matius 16 ayat 26. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia ini tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat ganti nyawanya? Jadi untuk apa? Kalau hanya kemakmuran. Itulah telegoi kemakmuran. Hati-hati saudaraku. Hati-hati. Ikut Tuhan diberkati, nggak menderita. Mana bisa? Ikut Tuhan harus menderita lah. Makanya kita hati-hati loh. Kita penginjil. Hati-hati. Makanya kuncinya apa? Kita harus mau masuk di rumah kudus. Rumah kudus itu apa? Ibadah yang sungguh-sungguh, segenap hati. Jangan setengah-setengah. Serius. Jangan pas butuh kita masalah ekonomi, Tuhan tolonglah. Rata-rata gitu kan, orang lagi susah baru tolong sama Tuhan. Tapi coba aman, mana mau dia? Jarang pun. Jadi yang pertama kita terima firman Tuhan di rumah kudus. Firman bagaimana? Di cara pengudusan. Karena nggak mungkin coba Tuhan Yesus kalau nggak kudus. Kedua, harus masuk persekutuan yang didorong oleh Roh Kudus. 1 ayat 7. Yang mau kita cucikan, itulah fellowship hamba Tuhan. Jadi kami tiap bulan, sebelum COVID, tiap bulan kumpul pendeta-pendeta harus bercucikan, ya. 1. Demikian. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, dia ada di dalam terang, maka kita peroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Jadi kalau kita bikin Zoom ini, harus firman penyucian ada. Baru kita terang. Baru ketiga. Kalau nggak ada penyucian, Yesaya 18 ayat 1. Tambah dosa. Yesaya 18 ayat 1. Demikian. Yesaya 18 ayat 1. Yesaya 18 ayat 1 demikian. Wahai negeri, dengingan sayap di seberang sungai. Bukan. Udah lupa sayapnya. Ya. Di mana tuh Pak Coki yang persekutuan yang bukan dorongan Roh Kudus? Ada. Jadi persekutu juga. Tapi nggak dorongan Roh Kudus. Tambah dosa. Yesaya 30. Yesaya 30. Coba. Demikian Yesaya 30 itu ayat 1. Anak pemberontak, demikianlah firman Tuhan yang melaksanakan perancangan yang bukan daripadaku, yang memasuki persekutuan yang bukan oleh dorongan rohku, sehingga dosa bertambah. Jadi dorongan daging kumpul kayaknya rohani, tapi dorongan daging bukan dorongan Roh Kudus.
Lagi misalnya arisan, kumpul-kumpul, kau kemana aja, kumpul sama-sama Kristen, tapi nggak ada penyucian. Itu hati-hati. Makanya kalau bikin persekutuan, yang ini, jangan calon surga, harus ada penyucian. Ya kalau enggak, tambah-tambah dosa nanti kita. Kata firman ya, bukan kata saya. Makanya Pak Roni, saya itu jawaban satu, semua pakai firman. Kalau nggak pakai firman, bisa berantem kita. Pendapat kau, pendapat aku nggak, pendapat gini. Ya kalau firman, lawanlah firman kalau berani. Betul. Nah, jadi itu paling penting. Jadi persoalan kita itu, walaupun kita 5 orang, 10 orang, harus mau disucikan. Baru ketiga, doa, mesbah. Baru 2 kita mantap. Ada firman, Roh Kudus, baru 2 kita mantap. Mantap, tapi kalau nggak ada firman, nggak ada Kudus, 2-nya gitu-gitu aja lah. Sekedar aja. Sama kayak saya dulu kalau sebelum bertobat. Doa. Tapi otak saya jina aja. Untuk apa doa? Jadi itulah awalnya. Ya Bapak, kenapa saya semangat melayani Tuhan? Ya, karena hati saya itu betul-betul kemurahan Tuhan. Kenapa? Aku ini umur 67 tahun. 47 tahun. Hidup kegelapan. Dari lahir Pak, udah naik mobil mewah. Dari lahir sampai sekarang. Jadi kalau saya nggak betul-betul melayani Tuhan sungguh-sungguh, nggak tahu diri saya. Nggak pernah kerja keras, berkahnya berkelimpahan, orang tua kerja. Saya di Jerman foya-foya, berzina suka-suka hati saya, tipu orang tua bilang saya, bagaimana sekolahmu? Bagus. Tapi saya nggak serius sekolah, main bola aja ke saya, main bola. Makanya tipu sana, tipu sini. Pak Coki senyum dia tahu sekali bagaimana kehidupan saya Pak. Tapi saya pikir saya mulai bosan. Semua bisa saya lakukan. Bapak bilang kasino, Las Vegas, yang top udah saya pergi. Perempuan sudah. Apalagi main bola, mau juara saya suap, mau kalah saya suap juga. Semua suka seperti saya. Apalagi bilang aja apalagi kecuali narkoba ya. Semua saya lakukan. Pak Joni, ya. Ketika Bapak bisa melakukan semuanya dengan fasilitas orang tua yang berkelimpahan, saya yakin sahabat yang di sekeliling Pak Joni itu berkesimpulan, wah Joni Pardede ini adalah orang yang paling beruntung. Kenapa? Karena dia bisa dapatkan apa saja. Pertanyaan saya satu Pak, Bapak boleh mikir lagi ke belakang. Apakah pada waktu itu Bapak pernah merasakan sepertinya itu ada kekeringan rohani, Bapak hidup itu tanpa tidak punya damai sejahtera, sepertinya terpisah dari Allah. Apakah itu pernah Pak Joni alami? Itulah Pak, saya bilang sama Bapak, saya bertobat tahun 2002. Tapi tahun 90-an, saya jujur aja, 1 tahun sebelum saya bertobat, tahun 90-an, saya punya kerinduan mau bertobat. Tapi saya nggak tahu gimana caranya. Tahun 80-an sampai 90-an waktu Bapak saya masih hidup, saya ingin juga bertobat, mulai bosan. Tapi nggak tahu, paling seminggu aja, balik lagi ke dunia. Nggak tahu saya cara gimana. Sama perempuan saya bilang, ini terakhir. Seminggu aja terakhirnya, cari lagi dia Pak. Tapi saya punya kerinduan tahun 80-an. Terus tahun 90-an, mulai tuh bekerja. Sampai disco yang paling top di Medan. Disco yang paling top, entertainment paling top di Medan. Saya punya ada tiga. Top, penuh. Omsetnya mengerikan. Luar biasa. Ya. Tapi tahu apa terjadi 1 tahun sebelum saya bertobat. Saya baca firman Tuhan. Untuk apa kau dunia ini kau punya kalau kau binasa? Ketakutan saya Pak, saya lagi mimpi. Bangun yuk. 1 tahun, saya bangun. Dibakar. Walaupun punya harta. Untuk apa? Saya panggil manajer, sini kalian manajer semua. Besok tutup itu. Tapi saya belum bertobat. Kaget semua. Ada apa? Tutup Pak. Sampai keluarga saya marah. Karena omset banyak. Kok
kok tutup? Kok kau tutup? Ya, kok kau tutup? Apa urusan? Aku bos kok. Bayangkanlah, itu belum betul. Tahu berkatnya apa, Pak? Nggak sampai 2 bulan. Berkatnya apa? Tiba-tiba hotel saya di Jakarta, John Parry Hotel, tahun 2001 mungkin itu. Ya, apa terjadi? Bom di Jakarta, Senen. Bom. Itu Imam Samudra. Waktu itu bom. Yeah. Benar kan? Bom juga di lobi hotel saya di Jakarta. Ada di lobi hotel. Bom yang sama. Meledak. Saya tidur kira-kira 30 meter. Saya nggak tahu. Supir saya yang bilang, udah meninggal dia. Enggak. Waktu bom itu ada saya. Ada Pak. Bapak di kamar. Saya tidak tahu. Rupanya, pas itu di tangga, di pot bunga dibikin, ada yang curiga, apa ini? Dibuka, ya, kayak bom. Telepon ke polisi. Polisi datang, dibawa ke Mabes. Baru diselesaikan di Mabes. Jadi saya lihat, Pak, saya tutup itu diskotik. Saya tutup itu uang omsetnya bagus. Iya. Tapi aku selamatkan. Itu tidak kebetulan, Pak. Tidak kebetulan. Barulah kira-kira beberapa bulan kemudian, saya bilang sama Tuhan, Tuhan, tolonglah, aku mau berubah. Tolong Tuhan. Tapi terjadi. Tiba-tiba, saya sakit, makan obat kurus, namanya senikel. Iya, iya. Terus saya kurus. Tapi gemuk tiba-tiba karena stok bola. Saya makan. Kata dokter kan 1 kali atau 2 kali ya. Tapi saya makan banyak-banyak. Yang penting cepat kurus. Ada uang kok. Kalau sakit gampang itu saya pikir. Tahu-tahunya apa terjadi, Pak? Badan saya kurang dalam berapa hari? 10 kilo. Aku kan tukang Cina. Aku jangan-jangan penyakit AIDS pula ini. Kan waktu itu lagi marak penyakit AIDS. Iya. Bahaya dia pikir ini. Istri aku dokter. Istri aku dokter, aku tanya dia, sakit apa ini? Nggak makan Panadol. Nggak beres juga. Saya ketakutan, Pak. Betul-betul ketakutan. Kita punya rumah sakit di Medan. Nama rumah sakit Herna. Saya kalau periksa di sana, dibilang AIDS, satu kota Medan bisa tahu nanti. Tak berani saya. Malu saya nanti. Saya bilang sama istri kita ke Singapura. Saya bawa anak saya. Sampai Singapura, kita besok periksa darah. Mari kita berdoa. Saya berdoa, Pak. Tuhan tolonglah. Besok periksa darah. Jangan serius. Kalau nggak serius, aku melayani Tuhan. Itu doaku, Pak. Tahu, istri aku bersaksi. Tahu, saya bertobat. Kau tahu, waktu kau berdoa, periksa darah, aku mau bertobat, kami ketawa sama anak kami. Kayaknya nggak percaya mereka. Terus besoknya, saya periksa darah. Oh, cek dokter di sini. Gimana Pak hasilnya? Nggak apa-apa. Ini kenapa? Karena makan obat sinikel kebanyakan. Nggak boleh makan lagi. Ini makan vitamin aja. Ini nggak sakit apa-apa, Pak? Enggak. Oh, lompat-lompat saya, Pak. Tapi saya udah janji. Kalau nggak sakit, terus saya mau melayani Tuhan. Terus saya telepon dari Singapura. Pendeta, kawan saya. Saya dekat pendeta, aku mau bertobat. Tahun 2002. Sampai airport, langsung cari pendeta. Bikin persekutuan di rumah saya. Itulah aku bertobat. Sampai sekarang, Pak. Itulah ceritanya. Oke, satu lagi Pak Joni, sebelum saya kembalikan ke Bu Erika. Setelah Bapak bertobat, pertanyaan saya, dari mana Bapak bisa memberitakan firman hingga sekarang itu muncul evangelis Joni Pardede? Bapak belajar dari mana itu? Jadi awalnya saya punya pendeta, awalnya yang ngajari saya pemuritan, dibilang kita KKR. Yang di Batam itu? Waktu saya bertobat tahun 2002. Ini bukan gembala saya, pendeta lain. Ya. Oh, ya. Jadi saya dilayani sama dia berapa bulan. Terus saya bersaksi.
Dan kesaksian saya, Pak, lawak-lawak, lucu-lucu, bukan firman. Untuk nyenangkan hati orang, suara tepuk tangan. Ini Pak Coki, terus ketawa. Jadi kesaksian saya bilang, lucu-lucu lah, kayak pelawak. Baru pendeta ngomong. Tapi banyak orang, Pak. Karena orang kaget. Jadi partai ini bertobat. Saya bawa artis stop, Pak. Artis stop saya bawa. Yang penting banyak orang. Show juga, Pak. Show. Tapi baru bertobat. Tapi setelah itu, berapa bulan, saya dapat kemuliaan Tuhan. Ganti pendeta. Saya mau dibaptis. Coba gambar baptis apa? Saya coba pendeta yang dipakai Tuhan dahsyat. Pak, Bapak bisa dibaptis. Ini pendeta lain lagi. Pendeta lain lagi. Ini almarhum pendeta Benjamin Bunte. Ini dipakai Tuhan dahsyat, Pak, di Medan. Ya, dulu sempat dia dipakai luar biasa lah. Tapi setelah berapa saat kemudian, tiba-tiba saya ketemu sama pendeta Johnson Ritonga. Ada gambarnya, mana? Nah, itulah gembala saya tahun 2003 sampai sekarang. Kenapa? Di dalam dia ada pengajaran. Pengajaran apa? Roma 6, 17-18. Roma 17-18. Roma 6 ayat 17-19. Demikian. Tapi syukur kepada Allah dahulu memang hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati ajaran yang telah diteruskan kepadamu. Terus? Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Jadi pengajaran yang merdeka dari dosa. Jadi Bapak ini ajarin kita harus disucikan dari tahun 2003. Jadi kita bilang, tapi kita KKR kan Pak? Loh kita KKR, hampir tiap hari kami KKR. Tapi tiap bulan kita kumpul, harus mau disucikan. Antara pendeta kita kumpul. Kenapa Pak? Kalau kita nggak mau disucikan, hanya negor orang aja, kita nggak bertegur, satu kali kita bisa jatuh. Makanya banyak pendeta besar berjatuhan. Kenapa? Karena tidak mau kumpul-kumpul sama Mbak Tuhan. Merasa diri paling benar. Tapi kalau kita sudah melayani Tuhan, duduk dalam fellowship, jadi murid, duduk dengar firman, baru besok kakak lagi, isi keluar. Kalau hanya keluar gak diisi, bahaya, kosong firman. Semalam saya sampaikan 7 roh jahat masuk. Jadi saya dapat dari mana ini? Dari pengajaran. Dan puncaknya Yesaya 2, 23. Semua orang nanti seluruh dunia, suku Batak, suku Indonesia, suku Korea, semua cari pengajaran. Ya. Akan terjadi pada hari terakhir, gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berdiri di sana. Dan banyak bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik Tuhan ke rumah Allah yang supaya ia dan tentangnya dan supaya kita tempuhnya, sebab dari Sion akan keluar pengajaran firman Tuhan dari Yerusalem. Kalau kita Yohanes 6, 45 tidak mau terima pengajaran, ya ditolak Tuhan kita. Gak bisa ke rumah Bapak. Yohanes 6, 45. Ayat 45. Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi dan mereka semua diajar oleh Allah. Setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Pengajaran bagaimana? Itulah bicara pengurusan. Jadi kalau kita tidak mau dikuduskan, bisa coba Bapak. Maka kita mati-matian. Bagaimana supaya dikuduskan? Roma 5. Ya, kita lihat. Mandi firman. Efesus 5, 26-27. Efesus 5, 26-27. Untuknya, sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Ya, terus 27.
supaya dengan demikian dia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, cacat atau perut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bersalah. Coba dua pelanan. Untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Air, Roh Kudus, firman, mandi. Coba saudara mandi sekarang, Pak Roni mandi, berapa tetes? Pasti nggak bersih. Maka kita harus limpah firman, limpah Roh Kudus, baru kita bisa bersih. Makanya firman ini kita butuhkan sekarang. Kalau nggak bisa kudus. Itu aja kuncinya. Mandi firman, mandi Roh Kudus, limpah firman, limpah Roh Kudus. Nah itu Pak Roni. Ya, jadi maksud saya, intinya pertobatan saya tadi itu teguran waktu saya sakit itu. Itulah kira-kira. Ya, terima kasih Pak Joni. Saya kembalikan kepada Bu Erika. Mungkin Bu Erika atau para peserta ingin bertanya langsung kepada Pak Joni. Saya sudah ambil banyak waktu. Terima kasih. Pak Roni, ya, sebelum saya lempar ke forum, saya ingin bertanya, Pak Joni. Pak Joni kan bilang, dari lahir itu sampai sekarang Bapak itu berkelimpahan harta. Yang saya mau tanyakan, apakah dalam kehidupan Bapak ada sesuatu yang paling sulit Bapak lakukan seumur hidup? Masa yang sangat menyedihkan atau yang membuat Bapak itu merasa sepertinya hampir mati. Seperti itu Pak Joni. Coba Monang, dari apa? Karena suara Ibu Erika kurang jelas. Monang, apa katanya? Kira-kira kan Bapak kan selama hidup sampai sekarang berkelimpahan, Pak. Bapak berkelimpahan. Nggak, suara kamu putus-putus. Pak Coki, apa pertanyaan Pak Coki? Pertanyaan Ibu Erika. Coba, suara Monang putus-putus. Pernahkah Pak Joni mengalami masa-masa sulit? Masa-masa sulit. Iya, mengalami masa-masa sulit. Masalah berat itu. Masalah berat. Ya, karena ya Pak Joni kan bersaksi tadi bahwasanya dari lahir Pak Joni itu bergelimang harta. Jadi yang menjadi pertanyaan, pernahkah Pak Joni mengalami masa-masa sulit? Dan apa yang Pak Joni lakukan? Waktu sebelum bertobat dan setelah bertobat. Sesudah bertobat sekarang ini. Ya, sekarang bertobat, Bu. Iya. Aduh, kalau saya saksikan, Bu, banyak kali. Salah satu. Saya hampir dimasukkan ke polisi sama keluarga saya. Coba tersangka. Ini kami ribut keluarga, difitnah saya, bongkar berangkas. Tato saya bisa direktur. Saya mau periksa ada uang nggak? Karena kami ribut. Dibilang pula saya merampok. Sampai dipanggil tersangka. Ini ya. Baca mana? JP alias Joni Pardidi dan HP Hisar Pardidi segera ditahan. Kasus perusakan dan pencurian di hotel dan rumah. Joni Pardidi, Hisar, itu sama abang saya. Kami ribut 7 orang lawan kami. Terus apa lagi? Menang. Yang menang. Soal pencurian dan perusakan dihadiri pemeriksaan. Kata-kata lain. Siap. Itu ada lagi yang berapa lembar itu? Bentar, Pak. Makanya perjuangan ini ngeri, saudara. Ngeri banyak. Belum lagi penyakit kanker, belum lagi mau masuk penjara, belum lagi ribut yang lain-lain. Wah, kalau satu lihat, kenapa? Harus saya alami. Begitu banyak dulu saya menyenangkan foya-foya, sekarang harus menderita. Itu tulisan tadi, ada lagi yang lain kan? Tersangka, yang terbukti, tak terbukti. Oh, bentar saya cek, Pak. Ya sebentar ya. Ya biar lebih seru. Karena ada datanya. Berarti dikira dibuat-buat pula. Mana boleh saya kita bohong-bohong. Ya. Ada datanya. Nggak ada mana. Kalau nggak ada udah lah nggak apa-apa. Iya, Pak. Nah, jadi gitu. Jadi saya tersangka. Abang saya masuk penjara. Selama seminggu.
Saya pas lagi penginjilan. Nah, coba masuk TVRI. Coba lihat, masuk TVRI. Masuk TV. Nah, ini. Bagaimana? Ada menang TV? Ada Pak. Nah, kita lihat. Masuk TV. Ngeri nggak saudaraku? Sampai abangku nampak di penjara. Yang siapa? Keluarga kami. Keluarga sama keluarga. Saya pun tersangka. Tapi saya lagi menginjil di Riau. Nah, ini kita lihat. Ada menang? Setelah menjalani pemeriksaan selama lebih kurang 9 jam di ruang Satipiter Direktorat Reskrim Polda, HP alias Sisar, salah seorang adik kandung Gubernur Sumatera Utara, resmi ditahan Poldasu terkait kasus pencurian uang sebesar 64 juta rupiah lebih dan pengrusakan ruang General Kasir Hotel Danau Toba Internasional. Dalam kasus pencurian uang sebesar 64 juta lebih dan pengrusakan ruang General Kasir Hotel Danau Toba Internasional atau HDTI Jalan Imam Bonjol Medan pada 4 April 2007 lalu, pihak Poldasu telah menetapkan 2 tersangka lainnya, yaitu JP dan seorang tersangka lainnya yang belum disebutkan identitasnya. Menurut pihak Poldasu, pihaknya telah menyurati tersangka JP yang hingga saat ini masih menjalankan misi penginjilan di kawasan Pekanbaru Riau. Kronologis, kedua adik kandung Rudolf M. Pardede ini dijadikan tersangka oleh Poldasu berawal dari laporan pengaduan General Manager HDTI Parlin Napitupulu ke Mapoltabes Medan dan selanjutnya dilimpahkan ke Mapoldasu. Dalam pengaduannya, Parlin Napitupulu menerangkan pada 4 April 2007 sekitar pukul 7.45 waktu Indonesia Barat, tersangka JP dan HP dan seorang pria lagi yang belum diketahui identitasnya. Itu bagaimana? Keluarga sendiri masukkan abangku ke penjara. Dan saya pun tersangka. Tato nggak terbukti. Langsung waktu saya datang ke Polda, ke polisi, Pak, abangku di penjara, aku bagaimana? Aku bawa tas. Ini udah pelayanan. Bawa tas. Jadi gimana, Pak? Tahu, polisi bilang apa saya? Polisi bawaan, udah meninggal dia. Namanya Pak Butar-Butar. Almarhum Butar-Butar. Pak Joni, Bapak nggak salah. Pulang aja katanya. Pulang saya. Ya saya pun kaget. Nah, itulah salah satu, Bu. Nah, jadi kalau saya nggak bertobat, Bu, wah, coba senjata. Sebelum saya belum bertobat. Waktu kami ribut pertama kali. Mungkin saya pakai senjata saya. Saya bertobat nggak bisa lagi saya lawan. Itu diizinkan. Nah, ini sebelum saya bertobat, nah ini saya rencana. Salah satu, waktu saya ditikam, saya dendam. Tahun 94. Karena saya ditikam, saya dendam. Saya beli senjata. 1 kali akan saya tembak. 1 keluarga saya harus mati. Saya belum bertobat. Alasan kecelakaan. Rupanya sebelum saya tembak, tahun 2002, udah bertobat saya. Nah, setelah bertobat, ujian lagi dapat. Tapi nggak mungkin saya pegang senjata. Malah saya kembalikan senjatanya ke polisi. Takut saya salah gunakan, bahaya pula nanti. Saya kembalikan ke polisi. Nah, jadi itulah Ibu Erika. Itu salah satu. Banyak lagi. Hanya kalau saya sampaikan, wah nanti 2 jam pun tak bisa habis. Tapi kenapa begitu banyak? Begitu banyak saya nyakiti hati Tuhan begitu lama. Karena bayar harga lah. Nah, jadi makanya saya dapat kasih karunia luar biasa. Filipi 1:9. Karunia jasmani juga penderitaan juga itu kasih karunia. Filipi 1:9. Demikian. Sebab kepada kamu bukan saja percaya kepada Kristus, melainkan menderita. Menang, suara kamu putus-putus. Kenapa ya? Mungkin jaringan. Kalau Pak Coki tadi lancar. Mantap kali. Iya, jaringannya Pak. Apa? Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga menderita untuk Dia. Nah, baru mantap. Terima kasih. Nah, jadi kayak gitu.
Nah, jadi Ibu Rika, memang kalau kita ikut Tuhan, Mazmur 34 ayat 20. Mazmur 34 ayat 20. Mazmur 34 ayat 20 demikian. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Jadi kalau kita bela Tuhan, betul-betul mau disucikan, pasti Tuhan bela kita. Tapi banyak, jadi bukan sedikit. Kenapa banyak? Pak Roni, Pak Rika, merendah hati, sudah tetap berharap sama Tuhan. Coba gak ada masalah, ngapain cari Tuhan lagi? Makanya Lukas 13 ayat 21. Kalau orang bilang Matius 16 coba di mana tuh Pak? Yang iblis dibilang Petrus, dibilang setan, karena nggak boleh menderita. Tuhan, kau nggak menderita katanya. Setan kata Tuhan. Di berapa tuh? Lukas 13 ya. Matius pasal 16. Ya coba. Ayat 21. Coba 21. Ya, demikian. Matius 16 ayat 21. Demikian, sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung beban dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli, lalu dibunuh pada hari ketiga. Terus yang kedua. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Kata Yesus, ya. Maka Yesus berkata kepada Petrus, enyahlah iblis, engkau suatu kandungan bagiku, sebab engkau bukan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Apa kata Yesus sama Petrus? Enyahlah iblis. Jadi kalau ada orang Kristen bilang, ikut Tuhan nggak menderita, hati-hati, jangan-jangan dia iblis. Makanya kita harus menderita. Makanya itu sangat penting. Harus banyak, Pak Roni, harus banyak penderitaan. Baru waktu banyak penderitaan, urapannya dahsyat. Tapi kalau nggak menderita, hati-hati loh. Kita hamba Tuhan bilang, ikut Tuhan nggak menderita, enak, senang terus. Hati-hati. Kita nanti bilang Tuhan setan. Harus menderita. Jadi itu ya berikan. Jadi kalau ibu sekarang banyak pergumulan, Pak Roni, ya bertahan. Ya kalau saya bayangkan lah, saya hampir masuk penjara. Bayangkan dari keluarga lagi lawan, bukan dari orang luar. Bagaimana? Tapi dibela Tuhan juga. Ya, apalagi Ibu Rika? Ya, oke, sekarang saya lempar ke forum. Apakah ada Bapak atau Ibu yang mau bertanya kepada Pak Joni? Saya persilakan. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan. Saya mau bertanya, apakah Pak Joni percaya tentang Kisah Rasul pasal 2 soal pencurahan Roh Kudus itu dulu benar-benar terjadi? Dan apakah Bapak percaya sampai saat ini hal itu juga masih terjadi? Kalau Pak Coki bertanya apa, Pak Coki? Kisah Rasul pasal 2 tentang pencurahan Roh Kudus itu benar-benar terjadi. Apakah Bapak percaya bahwa saat sekarang juga hal itu masih terjadi? Masih mungkin terjadi. Lebih tepatnya, apakah Bapak sudah mengalami dibaptis oleh Roh Kudus? Itu tujuan utama saya. Jadi kalau dibaptis Roh Kudus, Bu, baptis Roh Kudus itu, Roh Kudus bukan teori, harus kita alami. Jadi orang banyak bahasa roh, tapi kelakuannya nggak berubah juga. Itu nggak betul Roh Kudus itu. Soalnya banyak proses. Kenapa?
Bahasa roh juga kan ada dua. Glosolali yang cuman buatan manusia bisa ikut-ikut orang ngomong, atau senolali yang memang bahasa roh dari Tuhan yang bukan buatan kita sendiri. Roh itu udah tertulis, itu ada. Tapi lihat dari buahnya. Bahasa roh, usyalah sikat bahasa roh. Mantap. Tapi bohong-bohong, tipu-tipu Cina-Cina. Itu bukan Roh Kudus. Mungkin Pak Coki bisa menjelaskan. Kita Coki lebih jelas lagi. Coba kita Coki. Bagus Pak Ibu Clement. Jadi ya. Pertanyaan Ibu tadi, di zaman akhir ini sudah jelas dalam Kisah Rasul 2 ayat 17 bahwasanya Pak akan terjadi pada hari-hari terakhir. Underline di garis bawahi, akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Jadi bukan hanya terjadi pada zaman dahulu, sekarang ini juga terjadi. Nah, berbicara tentang bahasa roh, itu gisolali yang dikaruniakan oleh Tuhan sendiri, bukan manusia sumbernya. Tapi apa yang Tuhan katakan, apa yang Tuhan berikan, apa yang Tuhan karuniakan, itu bahasa yang muncul ketika orang dibaptis dan penuh dengan Roh Kudus. Udah, Bu? Mic-nya, Bu. Mic, Bu. Mic-nya. Itu bahasa roh yang bisa dibuat manusia sendiri, dia tiru orang. Tapi bahasa roh yang satu, senolali, yang benar-benar dari Roh Kudus. Itu juga bisa punya arti, sehingga orang yang dikasih karunia oleh Roh Kudus menerjemahkan, dia bisa terjemahkan. Pertanyaan saya sebenarnya, apakah betul yang Bapak bilang harus berbuah dari buah kita kenal, itu sama sekali tidak bisa disangkal, karena itu Alkitabiah. Yang saya mau bertanya, Bapak secara pribadi pernah mengalami dibaptis oleh Roh Kudus? Itu pertanyaan saya. Ini Pak Joni yang jawab. Pak Joni, secara pribadi pernah Bapak dibaptis Roh Kudus? Ya, itulah awal saya bertobat. Awal saya bertobat tahun 2003. Nah, saya kumpul di rumah sama kawan-kawan. Berapa Tuhan datang. Ayo kita doa. Tiba-tiba mulut saya pun kaget. Kok begitu? Saya pun kaget. Nah, itulah tanda-tandanya awalnya. Betul. Pengalaman pribadi itu sangat, saya dengar kakakku, dia berdoa sendiri di kamar, tahu-tahu dia bisa bahasa roh yang dia sendiri nggak ngerti, dan dia nggak berpikir bahwa dia akan mengalami itu. Tapi damai itu luar biasa, kata dia. Nah, kalau saya pribadi, kebetulan didoakan hamba Tuhan, ya saya mengalami itu sendiri dan luar biasa. Pengalaman itu indah sekali, betul-betul indah sekali. Jadi kalau Bapak bilang begitu berarti Bapak sudah mengalami secara pribadi. Ya indah sekali, Bapak bisa menikmati, puji Tuhan. Terima kasih Pak. Ya, oke. Apa ada lagi yang mau bertanya? Saya persilakan. Buka mic-nya supaya bisa kedengaran suaranya. Buka kamera kalau bisa. Kalau bisa, ini 3 pendeta luar biasa dipakai Tuhan. Bapak, Ibu, tanya aja. Ini kesempatan. Pasti kita punya pergumulan. Pasti ingin tahu. Tanya aja. Ini kesempatan, jarang-jarang kita ketemu. Ya Pak Timotius, mau bertanya Pak Pendeta, silakan. Sudah cukup jelas ya. Artinya itu kembali kita ke basic kepada firman Tuhan. Jadi tidak bisa disangkal. Seperti kesaksian dari Pak John ini sangat luar biasa, dan itu benar apa yang dikatakan itulah yang harus kita lakukan. Ada pembersihan, pemurnian, kita juga harus ada diisi dengan firman, kita juga harus ada perubahan. Saya pikir sudah cukup ya, cukup jelas Pak Joni menerangkan, ditambah lagi dengan Pak Coki sudah sangat jelas. Saya pikir ya ini kita tidak perlu berbantahan, tetapi kita harusnya melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Saya pikir itu aja, hanya itu aja Bu. Terima kasih.
Nah, terima kasih Pak Timotius. Dari Ibu Marta atau Pak Rizal ada yang mau ditanyakan? Silakan. Dari Ibu Marta, dipersilakan Ibu. Cukup jelas, tidak ada yang dipertanyakan. Dari Pak Perlindungan, Pak, atau Bu Margareta dan Bu Nova, ada yang mau bertanya? Dari Bu Chelsea, ada yang mau bertanya? Dari Bu Chelsea, silakan Bu. Belum, saya belum ada pertanyaan, masih menyimak. Pak Roni, masih ada yang bertanyakan? Oke. Jadi saya masih buka satu pertanyaan lagi sebelum kita tutup nih acaranya. Ada yang mau bertanya satu lagi? Dipersilakan. Pak Andri mau bertanya, Pak Andri? Saya bertanya aja, apakah berat mengikuti menjadi anak Tuhan itu, Pak Joni? Kenapa? Apakah kita merasa berat untuk mengikuti sebagai anak Tuhan? Pak Coki, apa kata Pak Coki? Kurang jelas Pak, kurang jelas terdengar Pak. Suara saya terdengar Pak. Ya Pak, tolong Pak. Oh ya. Apakah kita merasa berat untuk bisa mengikuti sebagai anak Tuhan saat ini Pak Joni? Nah, kalau kita mau menjadi anak Tuhan itu tidak berat, karena Tuhan selalu tuntun kita. Kalau kita mau dengar-dengaran, kemampuan itu, kekuatan itu bersumber dari Tuhan sendiri. Ada kesaksian Rasul Paulus berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, di dalam Kristus yang memberikan kekuatan kepadaku. Itu Filipi 4 ayat 13. Kenapa saya angkat Rasul Paulus kisahnya? Rasul Paulus adalah salah satu contoh ikon kehidupan yang mulai pengikutannya kepada Tuhan sampai terpanggil menjadi rasul, ditandai dengan banyak pergumulan dan penderitaan. Tapi pada akhirnya dia mencapai garis akhir. Kenapa? Karena ada satu sikap yang dimiliki oleh Rasul Paulus, yaitu apa? Tujuan akhir. Dalam kitab Filipi dia berkata, pasal yang ketiga, ya, aku berlari-lari kepada apa yang ada di hadapanku, yaitu panggilan surgawi. Aku melupakan semua apa yang ada di belakangku. Artinya fokus dia mengarahkan dirinya kepada Kristus, pada panggilan, dan kekuatannya dia sadari itu dari Tuhan. Sekarang bagi kita yang mau jadi anak Tuhan, kita fokus dengar-dengaran sama Tuhan, hidup yang digembalakan. Karena saya melihat Pak Joni bisa seperti ini, salah satu rahasianya hidupnya digembalakan sama firman Tuhan, mau dengar-dengaran sama firman, dan Tuhan berikan kemampuan kepada dia. Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih Pak. Oke. Nah, terima kasih jawabannya Pak Pendeta Coki, luar biasa. Sekarang kita akan ke acara penutup. Saya tambahkan dikit. Oh, ya. Kenapa kita silakan, Pak. Kenapa anak Tuhan banyak menderita? Tahu kenapa? Tuhan anggap kita itu agung. Tuhan bilang adanya, kita dianggap manusia ini agung.
Tapi caranya apa? Harus diuji setiap hari, dites setiap hari. Ayat 7, 17 ya. Ayat 7 ayat 17. Ayat 7 ayat 17. Demikian, apakah gerangan manusia sehingga dia kau anggap agung dan kau perhatikan? 18. Dan kau datang pagi, uji setiap saat. Makanya ikut Tuhan ini memang gak gampang. Diuji terus setiap hari, setiap saat. Nah, makanya kita harus limpah firman, limpah Roh Kudus, limpah kasih. Ya, kasih, puncaknya kasih. Tapi jangan kasih pura-pura. Coba videonya. Nah, ini kasih pura-pura, ini nggak boleh. Ya, ini di Medan, bukan di Jakarta, di Medan. Kita lihat. Ini kasih pura-pura, nggak boleh. Harus kasih sungguh-sungguh. Coba kita lihat, ya, ini dia. Di dalam Injil mengatakan bahwa kita itu harus mengasihi, harus mengasihi. Kalau dikatakan di sini, kalau kita dilempar pakai batu harus dibalas dengan lempar pisang. Kalau ditampar pipi, kasih pipi kanan. Kita harus panjang sabar. Kita harus sabar dalam menghadapi segala. Ditampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Tadi Bapak bilang kalau ditampar pipi kanan, kasih lagi pipi kiri. Sekarang pipi kiri lagi saya tampar. Iya, balas. Iya. Bapak bilang kita perlu kasih. Kasih iya. Perlu kasih. Kasih ya? Iya. Iya. Apa-apa? Ada juga ayatnya. Dalam ayat ini mengatakan, siapa yang menuai dia yang panen, siapa yang berbuat baik maka hasilnya akan baik. Kalau siapa yang berbuat jahat maka hasilnya jahat. Kalau kau menampar orang, tampar juga. Biar kau biar kau tahu. Di sini yang udah tobat, kalau ini belum, apa kau? Udah kita tutup. Marilah kita berdoa. Ajak dia. Sebenarnya ditabok lagi. Jangan tegang kali. Tadi kulihat aku bawa firman, semua mukanya serius. Sayang ini virtual ya Pak ya, nggak beneran. Nah, apalagi, mari kita sukacita. Kalau ada sukacita, Roh Kudus akan bekerja. Betul, saudara. Amin. Ini kesempatan, jarang-jarang. Sebetulnya saya tadi udah capek. Suara saya udah habis. Tapi saya minta doa sama Tuhan. Tuhan, kekuatan ekstra. Tolong tuh, kenapa ini kanker ini dihantam leher saya. Jadi makanya suara saya itu gak jelas. Nah, kuping saya pun kena kemo. Jadi kalau saudara ngomong gak jelas, kurang dengar. Bukan tungki ya, bukan tungki kupingnya. Ya. Tapi kena kemo tuh. Nah, tapi aku yakinlah 5 tahun sudah lewat. Ini kemurahan Tuhan. Kemurahan Tuhan, saya bisa melayani Tuhan. Waduh, inilah kasih karunia. Mungkin pertanyaan Ibu Rika, kok banyak orang nggak bisa bertobat, nggak bisa berkorban? Kenapa? Kenapa? Belum dapat kasih karunia. Ini saya dapat kasih karunia. Mau bertobat, mau berkorban, mau Zoom. Ini kasih karunia. Bukan mau saya. Tapi saya hargai kasih karunia. Nggak saya salah gunakan. Makanya orang banyak dapat kasih karunia, dapat kasih karunia. Betul, kita semua dapat kasih karunia, tapi nggak boleh buat dosa. Roma 6, 1 dan 2. Roma 6, 1 dan 2. Demikian Roma 6. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita berdoa supaya semakin berlimpah kasih karunia itu?
Tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Banyak orang kita dipakai karunia pasti selamat. Bisa selamat. Bikin dosa kecil pun nggak apa-apalah. Selamat, malah bisa. Terus sekarang kan pengajaran banyak itu. Kayak selamat. Malah bisa. Kalaupun kita sudah selamat, Filipi 2:12, kerjakan keselamatan. Takut dan gentar. Takut gentar artinya apa? Serius, ya. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetap kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Ayat 13. Karena Allah lah yang menyatakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Makanya aku bisa melayani malam ini karena kerelaan Tuhan. Bisa kakar ke Afrika, kerelaan Tuhan. Bisa Paroni sebagai penginjil, kerelaan Tuhan. Pendeta Rika bisa jadi pendeta, kerelaan Tuhan. Jadi jangan kita sok-sok. Mari Pak Pendeta. Tapi kita hargai kerelaan Tuhan. Semua harus melayani Tuhan. Amin. Oh ya Pak Pak Joni, saya mau bertanya lagi. Bagaimana kiat supaya tidak jatuh kembali dalam dosa persinahan, Pak? Soalnya kan sekarang ini banyak nih orang-orang ataupun hamba Tuhan yang jatuh dalam dosa persinahan. Jadi apa kiat-kiat supaya tidak jatuh ke dalam dosa persinahan, Pak? Apa Coki? Seperti khotbah Pak Joni tadi, terima pengajaran yang membawa pengudusan. Tadi kan dalam Roma pasal 6 ayat 17, syukur bagi Allah. Ya, aku manusia celaka. Coba Monang, dibuka Monang. Roma 6 tadi. Roma 6 ayat. Ya. Jika demikian, apa yang kita katakan? Bolehkah kita bertukar dalam dosa supaya semakin tambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih hidup di dalamnya? Terus? Atau tidak tahu kamu bahwa kita semua yang dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Roma 6 ayat 17. Roma 6 ayat 17 tadi, Roma 6 ayat 17. Tetapi syukurlah kepada Allah. Dahulu kamu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Terus? Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Iya. Ini dia. Teruskan dulu. Kalau kita mentaati pengajaran, dengan kata lain menjadi hamba kebenaran, pasti kita dimerdekakan dari dosa. Kita tidak mengalami keterikatan terhadap dosa. Nah, kalau kita lihat lagi selanjutnya, kita tidak akan menyerahkan tubuh kita ini, hidup kita ini kepada hal-hal yang berbuat dosa, termasuk kenajisan. 19. Coba ayat 19-nya. Aku mengatakan hal ini kepada manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuh kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan. Demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba membawa kamu kepada. Jadi artinya mentaati pengajaran sama dengan hamba kebenaran, dan itu akan menghasilkan pengudusan. Taati firman atau menjadi hamba kebenaran, otomatis hasilnya pengudusan. Tidak akan berbuat dosa. Iya, maksud saya di sini tipsnya itu seperti apa? Kiat-kiat Pak
Joni kan sudah banyak bersinar dengan perempuan-perempuan kan? Ya, bagaimana supaya dia tidak bersinar lagi begitu? Kan pasti ada kiat-kiatnya yang Pak Joni lakukan sehingga Pak Joni tidak jatuh lagi dalam dosa. Baik, seperti tadi itu Pak Joni. Saya dulu Bu ya menjawab. Kenalkan saya Pendeta Petrus Tampobolo. Oke, tadi jawaban dari Pak Pendeta Coki itu berdasarkan ayat Alkitab. Kemudian ada lagi ayatnya, jangan beri kesempatan kepada iblis. Kemudian kalau Ibu bilang kiat-kiatnya selama ini, kalau saya melihat dari pribadi Pak Joni dengan kami juga hamba Tuhan, kiat-kiatnya sebenarnya ada dua. Yang pertama, giat beribadah kepada Tuhan. Yang kedua, melayani Tuhan. Kalau yang dua ini kita kerjakan dengan sungguh-sungguh, karena ada kegiatan yang kita kerjakan, Tuhan membuat kita lupa kepada dosa itu. Sehingga selalu kegiatan yang kita lakukan adalah beribadah, melayani Tuhan. Beribadah, melayani Tuhan. Itu aja kiatnya, Bu. Terima kasih. Jadi begini Pak, misalnya kan Bapak bilang tadi, ya kalau beribadah dan melayani Tuhan. Dalam beribadah pun, orang kan bisa juga berpikir hal-hal yang zina. Kalau misalnya, minta maaf, di gereja ada yang berpakaian seksi, yang memiliki belahan yang terbuka. Nah, pasti ada dong kiat-kiat dari Pak Joni supaya tidak berpikir najis saat melayani Tuhan dengan melihat wanita yang bodinya seksi, yang bajunya terbelah, begitu kan Pak Joni? Seperti itu. Oke. Ingat kisah Yusuf saat digoda sama istri Potifar. Yusuf iya, itu Pak, lari. Iya. Yusuf kan lari. begini, Pak. Yusuf menghindar. Kalau Pak Joni lagi berkhotbah di mimbar, ya kan tidak mungkin Pak Joni lari dari mimbar, Pak. Ya, artinya fokusnya pun Pak Joni kalau lagi di mimbar ini, dia lihat itu perempuan seksi yang bisa menggoda kan, seperti itu. Ini Pak Joni yang jawab. Saya jawab. Kenapa saya takut berzina? Yeskiel 18:24. Sekali saya berzina, ya semua pelayan aku dilupakan Tuhan. Ya. Jikalau orang benar berbalik dari kebenarannya, kecurangan seperti segala kekejian yang dilakukan oleh apakah ia akan hidup? Segala kebenaran tidak akan diingat lagi. Ia harus mati karena itu perbuatan dia dan karena dosa yang dilakukannya. Jadi kembali ke Pak Coki bilang sama Pak Petrus, melayani ibadah. Kalau ada firman, dia kalau yang cantik saya lihat, gara-gara perempuan ini mati pula aku nanti. Mana mau saya? Apalagi Wahyu 2:21. Kalau kita berzina, anak kita korban. Wahyu 2 ayat 21-22. Wahyu 2:21-22. Dan aku telah memberi dia waktu untuk bertobat, tetapi bertobat dari zinanya. Lihatlah, aku akan melemparkan dia ke atas ranjang sakit, dan mereka yang berzina dengan dia akan ke dalam kesukaran besar jika mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan perempuan itu. Dan anak-anaknya akan kumatikan, dan semua akan mengetahui bahwa akulah yang menguji batin dan hati orang, dan bahwa aku akan kepadamu setiap orang menurut perbuatannya. Jadi Ibu Erika, kembali ke firman. Udah dengar firman kita, masih keraskan hati. Bahaya. Roma 9:28. Firman itu segera dilakukan loh. Kalau kita main-main. Roma 9:28. Ya. Sebab apa yang telah difirmankannya akan dilakukan Tuhan di atas bumi, purna dan segera. Jadi kunci itu aja. Kalau kita bosan hidup, ya lakukanlah kalau bosan hidup. Jadi hanya firman. Maka kita siap ditegur. Saya walaupun pendeta kecil, pendeta besar,
Kalau tegur saya pakai firman, saya hargai. Nah, jadi kita kadang-kadang ya agak sepele. Kau cuma kau sedikit, tak usah banyak cerita lah. Nggak bisa, saudaraku. Jadi firman segera loh dilakukan. Makanya ini akhir zaman. Suka tidak suka semua ibu-ibu juga yang ada di sini. Kuduskan dirimu. Kalau nggak kudus, suami susah bertobat. Ibu dulu kuduskan diri, baru suami bertobat. Atau suami nggak bertobat, istri dulu bertobat. Jadi kayak gitu. Jadi yang penting ibu-ibu, ini akhir zaman, ibu-ibu butuh makanan apa? Firman pengudusan. Itu intinya. Kalau nggak sia-sia kita, kumpul-kumpul kita tiap hari kayak gini, nggak ada gunanya. Kalau nggak ada penyucian. Nggak ada gunanya, tambah-tambah dosa aja nanti. Harus ada mau dicucikan. Cucikan, baru Tuhan hadir. Apalagi, Bu? Ya, masih ada yang mau bertanya? Saya persilakan. Ada yang mau bertanya lagi? Bu Nova atau Bu Margareta? Bu Liani mau bertanya, Ibu? Ibu Sisi ya, nggak ada pertanyaan. Ibu Sisi belum tanya. Tanya aja, ini jarang-jarang kita ketemu loh. Iya, Ibu Chelsea. Udah terjawab Pak Pendeta Joni. Memang sebenarnya saya paham yang dimaksud Ibu Pendeta Erika. Kita ini manusia kadang-kadang masih jatuh, bangkit, siklus itu memang selalu menjadi godaan. Jadi memang secara manusia memang betul yang itu Alkitabiah, memang kalau kita sudah menyerahkan seutuhnya, seharusnya Tuhan yang memproses, Tuhan sendiri yang bertindak ya. Tapi mungkin setelah saya pahami tadi berarti kita belum total. Kalau sampai ada seperti itu, memang kesimpulannya sih tadi saya mau tanya itu juga, tapi udah ditanya sama pendeta. Jadi memang tadi saya mau tanya pendeta Joni itu apa juga mengalami jatuh bangun kah? Karena kita juga ini sering mengalami seperti itu. Jadi tadi saya menyimpulkan sendiri bahwa itu mungkin belum total, masih ada kesenangan dunia yang belum kita tuntaskan. Mungkin itu kesimpulan saya ya. Jadi memang ya memang harus seutuhnya kita. Kalau kiat-kiat ya memang benar sih kalau tadi dibilang Alkitab bilang kalau Tuhan sudah bertindak seharusnya tidak ada lagi proses seperti itu. Masa Tuhan kalah dengan cara kita? Nggak masuk akal sebenarnya. Tapi itu aja kira-kira sudah menjawab Pak Pendeta. Terima kasih. Kalau godaan Ibu Claudia, Ibu Sensei sampai Erika, itu setiap hari godaan sama saya. Saya normal, saya laki-laki. Kalau lihat perempuan cantik, wah cantik juga. Itu nggak salah, lihat cantik ya. Tapi jangan mengingini. Matius 5 ayat 7. Ya jangan mengingini. Kalau kita kagum ya nggak salah. Tapi jangan mengingini. Matius 5. Ya. Matius 5 ayat 27. Demikian firman Tuhan. Kamu telah mendengarkan firman Tuhan. Jangan berzina. Berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Nah, jadi sudah berzina masih dalam hati. Tapi kalau kita lakukan itu dosa juga. Tapi dosa dalam hati. Tapi kalau kita buahkan, kita lakukan, wah itu bahaya. Ada dua dosa. Ada dosa tidak mendatangkan maut, ada dosa mendatangkan maut. Loh betul. Mendatangkan maut itu apa? Kita lihat cantik. Wah cantik kali. Tapi jangan berbuah. Dia mau, kita mau. Itu takkan maut. Tapi yang bilang cantik dia, itu pasti dalam hati. Belum memberikan maut. 1 Yohanes 5 ayat 16. 1 Yohanes 5 ayat 16. Demikian. Kalau ada saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia bertobat kepada Allah, dan Dia akan
akan hidup kepadanya, yaitu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut. Ada dosa yang mendatangkan maut. Tentang itu tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa. Semua kejahatan adalah dosa, tetapi ada dosa yang mendatangkan maut. Jadi kayak gitu tadi, Ibu Cecil sama Ibu Rika. Saya lihat cewek cantik. Ya namanya kita masih manusia. Masa saya lihat cewek cantik langsung saya najis. Nah itu sombong lah namanya, mana boleh kayak gitu. Ya kan? Cantik juga ya. Tapi sekedar aja. Makanya dua dalam hati masih. Tapi kalau kita udah gini-gini, dia pun gini-gini juga, hati-hati lah. Itu tinggal tunggu waktu aja. Makanya. Jadi karena ada firman, kita kuat karena ada firman. Kalau nggak ada firman, saya pernah melayani di Malaysia. Ada bapak-bapak diperkosa anak kandungnya. Jadi kami bilang sama dia, anak kandungnya cerita, bapakku perkosa aku. Jadi datang pendeta kawan saya, ajak dia ke samping. Kau jujur. Apa jujur saya Pak? Pendeta, sama kawan saya, tim kami. Kau pernah berzina sama anakmu? Ya kau, akui. Tapi bilang apa? Bukan saya Pak, setan Pak, setan. Mana bisa kayak gitu? Orang dia lakukan. Berdari pula setan katanya. Nah itu kami alami. Nah jadi saudaraku, makanya ya kalau ada dosa akan maut, ya sama kayak ibu-ibu. Kalau lihat cowok ganteng, ya cowok ganteng langsung aja. Ya ganteng bapak, itu ya. Tapi jangan bilang kayak gini. Pengen kali aku. Itu bahaya. Oh pula dia nanti, bahaya. Paling ganteng ya, udah habis. Ya, tapi saya yakin sini nggak ada lah. Ibu-ibu sini mantap semuanya aku lihat. Yang ada di Medan banyak, di Medan. Ya, kalau di sini nggak ada. Apalagi. Nah, ini agak senyum kulihat Ibu Marta. Ibu Marta. Bukan Bu, suami kalau nggak bertobat memang berat Bu. Saya tahu kali. Saya ini mujizat. Bukan bangkrut, berkat berkelimpahan, bisa saya stop. Itu kan kemurahan Tuhan. Kemurahan Tuhan, makanya saya rindu mulai ke kampung-kampung, ke orang kecil. Bertobat kau. Betul-betul. Jangan pernah udah miskin kita masuk neraka lagi. Enggak betul. Oke. 2 kali lagi pertanyaan. Karena saya pun mau istirahat. Silakan. Pergunakan sekali lagi kesempatan. Oke, Bu Marta bertanya, Bu Marta. Bu Marta silakan bertanya. Bu, suaranya belum? Suaranya. Ya. Jelas, saya sungguh diberkati. Di Medan di sana sini banyak di sini. Apanya katanya Pak Coki? Apa katanya? Banyak juga di sini Pak katanya. Di sana sini banyak. Kurang jelas. Apa katanya Pak Coki? Di sana sini banyak Pak. Yang begitu kata Bu Marta. Bu, lagi. Betul-betul saya bilang. Sekarang akhir zaman. Perempuan waktu zaman saya, tahun 80-an, 70-an, ya kita masih pacaran, minum-minum, paling mabuk dikit lah. Sekarang narkoba, Bu. Wah, ngeri kali, Bu. Nggak peduli. Mau kakek-kakek, mau apapun nggak peduli. Yang penting uang. Karena dia butuh obat. Dulu nggak, Bu. Dulu hanya mabuk biasa aja, jadi masih sadar. Sekarang udah kakek obat. Ngeri kali. Makanya anak kita, kuncinya supaya selamat, kita dulu bertobat. Amin. Kalau enggak, masa depan mereka suram. Mantap. Ada lagi? Satu lagi? Ya, satu lagi, Bu Chelsea.
Sudah sepertinya. Mungkin ada yang lain. Ibu Liani, Bu Nova, atau Ibu Margareta? Bu Marta, jadi keluarga ibu ada masih merokok? Keluarga ibu masih merokok nggak? Coba jujur. Oh, puji Tuhan. Karena rokok ini bahaya kali. 6, cucu saya 6, Pak. Puji Tuhan, dalam pemeliharaan Tuhan. Oke, ada lagi? Mungkin Pak Coki sebelum kita tutup, Pak Coki atau Pak Petrus, tolong kasih nasihat-nasihat sebelum kita tutup, supaya tim kita ini dikuatkan. Tapi tolong Pak Coki tolong sampaikan, mereka ikut pengajaran. Kalau ada fellowship kita, lihat YouTube, YouTube, kapan kita ada fellowship, datang dengar aja Pak, dengar. Saya bukan Bapak pindah ke gereja kami, bukan. Dengar aja firman di fellowship itu sampai orang luar negeri pun datang, dari Afrika datang ke Medan, ke Medan ada sampai ke Batam, kumpul kami, betul saudaraku. Atau Pak Coki jelaskan. Fellowship, ya. Fellowship itu berbicara persekutuan, ya. Tadi Pak Joni sudah katakan bahwasanya di dalam persekutuan itu, dalam 1 Yohanes 1 ayat 7, itu akan terjadi penyucian di dalamnya. Nah, satu, kita dipersekutukan dengan Tuhan. Yang kedua, kita dipersekutukan dengan komunitas kita. Pengkhotbah berkata, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Di dalam persekutuan itu juga kita mengalami satu bentukan yang diizinkan Tuhan terhadap sesama teman, terhadap sesama hamba Tuhan. Nah, dan di dalam fellowship ini kita memiliki dan menerima kesempatan untuk menerima pengajaran yang dikatakan dalam suratan Rasul Paulus kepada Timotius, 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Ya, firman Tuhan ini manfaatnya pertama untuk mengajar. Yang kedua, untuk menyatakan kesalahan kita, menegur, mengoreksi. Yang ketiga, untuk memperbaiki kelakuan. Setelah kita tertegur, terkoreksi, maka kita harus recovery, memperbaiki kelakuan kita, dan mendidik orang dalam kebenaran. Inilah puncaknya. Kita menjadi orang-orang yang terdidik dalam kebenaran, yaitu apa? Kebenaran firman Tuhan yang alkitabiah. Jadi intinya, untuk datang belajar kepada firman, seperti dalam kitab Injil Matius, kita harus rendah hati, lemah lembut, supaya firman itu masuk, supaya firman itu bisa menjadi rema dan menjadi daging dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Ini bisa tambahan sedikit dari Pendeta Petrus. Ya, kalau dari saya tingkat aja semua para rekan-rekan hamba Tuhan, dari semua kesaksian Pak Joni dan firman yang sudah disampaikan beliau kepada kita, biar Tuhan, ya kita minta kepada Tuhan Roh Kudus supaya Tuhan memberi kekuatan kepada kita untuk melakukan apa yang sudah disampaikan kepada kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Satu lagi Pak Joel, tolong Pak Joel, kesan Pak Joel, ya mengenai pengajaran, ya biar semua jadi berkat. Puji Tuhan, saya tidak banyak menyampaikan, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Coki Tobing bahwasannya kita itu harus memiliki pengajaran. Kalau kita tidak memiliki pengajaran, pasti kita untuk menghadapi akhir-akhir zaman ini tidak akan pernah bisa kuat, tidak akan pernah bisa mampu, karena karakter-karakter yang kita hadapi ataupun pergumulan-pergumulan yang kita hadapi di akhir zaman ini tidaklah seperti mungkin pada yang sebelum-sebelumnya.
Jadi kalau kita sudah memiliki firman pengajaran, kasih kita itu pun tidak lagi biasa-biasa. Kasih kita itu sudah semakin sempurna, maka kita bisa untuk menghadapinya dengan kasih Tuhan. Itulah yang membuat pengajaran itu menguatkan kita dalam firman pengajaran itu, sehingga kita bisa menghadapinya dengan kasih dari Tuhan, dengan Roh Kudus yang ada pada kita. Puji Tuhan, itu yang bisa saya sampaikan. Saya hanya menambahkan saja yang dikatakan oleh Pak Petrus dan Pak Coki Tobing. Salam. Terima kasih. Ya, saya kira saya juga terima kasih Pak Roni, sama Ibu Rika, juga ibu-ibu institut. Ya, jadi kita doakan, jangan lupa doakan kami, apalagi saya ini, jujur aja, udah sembuh, tapi kanker tidak ada ceritanya sembuh 100%, bisa kambuh lagi. Ya tolong bantu doa, ya pas kalian mau ibadah, jangan lupa doakan saya, ya saya akan doakan juga tim, ya supaya kita sama-sama saling mendoakan, supaya bisa nanti kapan-kapan kita kumpul lagi, yang kau izinkan, KKR Pak Roni, nanti satu kali jumpa sama bisa tim lain nih, di gereja Pak Petrus, di gereja Pak Coki, mereka punya gereja, ya nanti bisa melayani itu juga. Baru malamnya kita KKR di lapangan. Wah, jadi baru minggu pagi di gereja masing-masing kita pisah-pisah, malah kita kumpul. Jadi betul-betul kita pergunakan waktu hanya untuk satu, biar kemuliaan Tuhan ditinggikan. Itu aja. Amin. Amin. Terima kasih. Amin. Terima kasih Ibu Rika, terima kasih banyak Ibu Marta, Ibu Andri Suwandi. Terima kasih Pak Pendeta Joni. Terima kasih Pak Joni.